Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan praktik baik, berbagi praktik baik. Nah, Bapak Ibu, saya di depan ini bukan berarti saya lebih pintar dari panjenengan semua. Saya di sini juga sama-sama belajar. Mari kita belajar bersama tentang budaya positif. Nah, mari kita menerapkan budaya positif untuk sekolah kita, gitu ya Bapak Ibu. Nah, supaya fresh, coba Bapak Ibu, coba tebak ada berapa wajah. Jadi sebelum kita mulai kita ice breaking dulu, benda mantok gitu ya. Ini kira-kira ada berapa wajah Bapak Ibu? 3. Hah? 3. Bu Dwi ada 3. Pak Febri ada berapa Pak? Hah? 3. Ini, yang ini Bu Ayu ada berapa nih kira-kira? 3. 3. Samping kanan, samping kiri, telinga. 3. Yo. Telinga 1, ke belakang 1, ke depan 1. Bulannya berapa? Saya bisa ke sini supaya kelihatan ya. Ada berapa ya? Yang jeli, yang teliti, yo coba. Ada berapa sidik? 4. Oke. Ada lagi? 3. Kamu ngerti ku telu. 3. Mana saja Pak Febri? Coba tunjukkan Pak Febri. Kakek tua yang besar. Terus? Oh, yang pakai topi ini. Terus? Ibu itu. 3. Itu ya. Terus? Tadi yang 4. Yang 4 siapa mana aja Bu Yana? Oh, kakek nenek yang berpelukan. 1. Kakek nenek berpelukan. Coba mana tunjukkan Bu Yana? Ini kan itu. Aku mau terus anu Oke, kupingku ada bisa lagi? anu sing kepelukan. Aku mau bumi setok sing tak delok. Sudah? Oh, ada lagi satu nih. Ada lagi mana Pak Febri? Itu. Mana Pak? Kalau ini saya. Mana? Ini wajah ya ini. Hah? Ini. Lah kok malah tekok. Oke, pertanyaan malah pertanyaan. Soal bertanya. Ada 5 kok jadi. Pojok atas. Pojok mana? Atas tuh kayak candi tuh. Oh iya itu. Nah, ada lagi. Ada. Ada lagi mana? Lah kenapa masa itu? Kan sing ning Mana? kuwi to. Pas dalam mukanya itu. Oh, dalam buka ini. Nah, mari kita lihat ya. Ini ya, Bapak Ibu ya. Ada berapa jadinya? 1, 2. Ya ada bayinya, ada kakeknya. Ini yang besar. Terus ini. Sama-sama. Oh, lah aku ora tekan masalah ngandi ta. Iya, gitu ya. Oh iya. Jadi ada 7 ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Apa-apa. Kita lanjut ya. Sudah agak melek ya maksudnya ya. Udah makan. Udah. Nah, sekarang kita belajar budaya positif. Bapak Ibu tahu enggak budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita di sekolah kita sudah membudayakan budaya positif apa belum Bapak Ibu? Sudah. Contohnya apa Bu Ida yang sudah? Oh iya, menyambut murid 5 6S ya. Terus apa lagi? Menyapa, Ya, itu masuknya berarti kegiatan 6S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan salim ya. 6S sekarang. Gitu. Ada lagi di sekolah kita?
Monggo Pak Karimun, selamat datang. Itu Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Sholat Sholat berjamaah. Nah, ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Iya, ini kok mirip-mirip ya? Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini konsep inti daripada budaya positif. Nah, lanjut. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya akan berpusat atau kembali lagi pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita sebagai guru diharapkan bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan siswa. Kita mengajar sesuai dengan kebutuhan siswanya, sesuai dengan tahap perkembangannya, begitu. Jadi kalau seperti yang sudah-sudah kan kita punya kurikulum. Nah, kurikulum yang sebelumnya misalnya kan kita punya target nih pencapaian KKM lah. Targetnya itu. Tapi di pembelajaran paradigma baru ini kita diharapkan bisa sesuai dengan kemampuan muridnya. Muridnya sukanya apa misalnya? Bukan sukanya apa ya, tapi lebih ke kebutuhannya apa. Kan ada tipe anak yang belajarnya dengan mendengarkan, ada yang jalan-jalan misalnya, ada yang dengan gambar. Lah kita bisa mengikuti model gaya belajar mereka, begitu. Nah, di sini kita mainkan ya. Ada A dan B, misalnya jenengan dan temannya, saya dan jenengan. Nanti sobek secari kertas. Nah, ini nanti jenengan tulisi, terserah rahasia apa. Terus kalau jenengan genggam, Udah kita enggak turun ke minta tolong. Sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi dikepal begitu ya. Misalnya di sini saya menuliskan sesuatu, terus habis itu saya lipat, saya kepal. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, bisa membujuk, dibujuk misalnya. Buayu di dalamnya atau punya rahasia apa wes? Kita punya rahasia sesuatu. Punya sesuatu rahasia, temannya pengen tahu apa tuh sebenarnya. Kamu tuh nyembunyiin apa? Ayo, kok tak jajake, misalnya gitu. Catain, ceritani tapi ya. Nah, misalnya begitu. Ya, misalnya begitu ya, Bapak. Bisa dibujuk, bisa diancam misalnya. Kan orang belum cerita, soal tak bonceng deh gue. Nah, misalnya begitu. Atau menghadik, gitu. Merayu, menyuap. Kok nek film tak tumbas kecap time kayak gitu ya, misalnya merayu. Disuapnya. Gitu. Nah, kira-kira apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira yang jenengan punya rahasia, punya sesuatu, jenengan mau dah? Mau dah? Di apa namanya? dibuka. Iya, dibuka. Mau dah? Mau dah? Pak Febri mau dah? Aku enggak. Oh, mau? Aku enggak.
Mau diceritakan. Nah, bisa dengan mudah diceritakan atau bisa tetap diam, menjaga rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Nah, ya, nih. Jadi nanti tuh perubahan paradigma baru itu masuknya ke teori kontrol. Ini maksudnya untuk apa sih? Kita itu bisa dikontrol oleh orang lain nggak sih? Kita bisa mengontrol orang lain nggak sih? Itu loh Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa terkontrol oleh orang lain, lah berarti kita membiarkan orang lain itu mengontrol diri kita dengan sukarela atau dengan paksaan, begitu. Kita bisa tunjukkan. Nah, karena terpaksa. Biasanya orang dewasa itu punya apa ya? Punya wewenang untuk memaksa. Ya kan? Kita guru nih misalnya dengan murid, ketika murid ini harus mematuhi aturan. Lah, kita sifatnya seperti apa? Memaksa, mengontrol. Bukan siswa itu mau dikontrol oleh kita, sebenarnya enggak, karena mereka merelakan. Nah, dengan sukarela mau dikontrol, gitu. Ya. Nah, ini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi ya, ayo buka gitu. Tapi kalau teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Termasuk nanti misalnya ada anak yang terlambat. Itu kalau kita biasanya ngapa terlambat kan gitu kan. Nanti kita akan bahas di sesi posisi kontrol dan restitusi. Jadi melihatnya anak yang melakukan kesalahan, melakukan hal yang buruk itu dianggap kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya dengan dirayu, diancam gitu. Tapi kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau tak buka, orang, ya terserah aku gitu misalnya. Terus kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dibujuk nggak mau, jadi pakainya ancaman itu tadi. Terus kalau lagi kolaborasi, jadi di teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menangan. Ya. Kalau di stimulus respon berpikirnya ada yang menang dan kalah. Jadi kalau di teori kontrol itu lebih baik. Jadi sama-sama menang, tidak ada yang kalah. Jadi semua menang. Hah? Oh iya, win-win solution, benar. Terus ini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kadang kan anak itu disiplin berangkat pagi atau mau maju ke depan atau nurut gitu ya karena ingin dipuji begitu ya. Kadang pujian itu juga akan membahayakan, menjadi hukuman gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada pujian, tidak ada reward, anak itu tidak mau maju. Misalnya maju nanti dapat bintang atau dapat permen dari bu guru. Nah
Nah, ketika tidak ada permen, tidak ada bintang, anak itu tidak mau maju. Jadi penghargaan itu ada sisi negatifnya Bapak Ibu ternyata. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama. Pokoknya nilai yang baik-baik gitu ya. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya apa. Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Menurut profil pelajar Pancasila sesuai 6 dimensi itu ya Bapak Ibu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau menurut Ibu Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan menurut keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang kadang kita abaikan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu survival, 2 belonging, 3 power, 4 freedom, 5 fun. Jadi kalau realitasnya kebutuhan setiap orang itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang kan memiliki gambaran hidup yang berbeda-beda. Nah, survival itu termasuk apa aja yang ada di dalamnya. Nah, bertahan hidup, survival itu bertahan hidup. Terus belonging itu kasih sayang dan rasa diterima. Terus apa tadi? Freedom, kebebasan. Power, penguasaan. Fun, kesenangan. Jadi kalau bertahan hidup itu termasuk makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Iya Bapak Ibu. Nah, saya punya kasus nih kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Bu Amber, guru wali kelas 2A, padahal Bu Bayu ya kelas 2A ya Bu. Oh, guru juga enggak Bu? Bu Amber, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia tadi? Hah? Kurang perhatian. Oh iya Bu, betul. 1 misalnya kurang perhatian. Tadi berarti kurang kasih sayang ya Bu, kurang diperhatikan orang tua. Terus apa lagi? Kok minta makan? Berarti dia makan itu untuk apa? Iya, untuk bertahan hidup. Nah, bisa saja untuk bertahan hidup. Terus apa lagi? Ketika dia minta paksa temannya, itu kira-kira dia ada merasa apa? Iya, kayak berkuasa ya maksudnya ya, kayak udah dikonconi gitu ya. Nah, berarti ada survivalnya, ada
ada belongingnya, terus ada powernya, gitu. Terus masuk kesenangan juga enggak? Bisa, karena menggoda temannya, minta paksa temannya bengok-bengok misalnya, gawe temannya nangis, itu mungkin ada rasa kesenangan. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, itu karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, gitu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada yang datang dari luar, ada yang memang dari dalam. Nah, yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dapat hukuman. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya, gitu. Jadi mau tidak mau, ya wes, gitu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa ya yang akan saya dapatkan kalau misalnya saya sering maju ke depan? Nah, itu juga motivasi karena ada faktor X. Nah, makanya anak-anak ini mau melakukan. Nah, yang terakhir ini, bagaimana kita bisa memunculkan, menggali untuk anak-anak ini bisa menghargai diri sendiri. Untuk menggali motivasi internal si anak. Dengan apa? Saya ingin menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi benar-benar dari dalam. Nah, inilah yang sedang kita gaungkan supaya tujuan disiplin positif ini bisa terwujud. Nah, ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Menurut Anda, apakah Anda setuju Tidak. dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Ya, mengapa, Ibu? Karena mempermalukan anak di depan siswa lain itu sangat tidak bagus. Iya. Efeknya iya, Bu. Jangka panjang, ya. Iya, akan rekam di nomornya. Ada yang setuju Bapak Ibu? Tidak. Oh, tidak. Ya. Kalau buka Ya, menurut Anda yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau itu hukuman, mengapa? Kalau konsekuensi itu mengapa? hukuman karena itu kan kesalahan dari kesalahan sifat tadi. Ya, berarti masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman itu, kalau menurut saya kalau hukuman. Walaupun ada konsekuensinya, maksudnya kan supaya dia tidak seperti itu lagi. Ya, hukuman berarti ya Bu maksudnya ya, hukuman. Pak Anggoro punya alasan yang lain? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Bu Lena? Hukuman. Alasannya apa Bu Lena? Hukuman. Oh iya, fisik ya. Fisik, iya baik. Jadi kalau hukuman itu lebih ke fisik ya. Kalau menurut Bu Lena begitu ya. Oke, kita lihat. Nah, nih perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah,
Nah kalau yang tadi berarti masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Kita lihat yang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Tadi sama-sama dimonitor enggak? Sama dilihat tidak? Murid merasa tidak nyaman juga tidak? Iya. Tapi kan tidak ada kesepakatan di awal. Jadi maksudnya hukuman. Nah, itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendirilah. Ini pada akhirnya akan seperti ini restitusi. Nih, nah, mari kita berlatih. Kak Ketok, saya bacakan. Tak berjete ya. Tak bacakan aja. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi disuruh mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu kira-kira hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hah? Keep dulu ya tadi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi penghukuman. Nah, kita lihat nanti ya. Kita lihat kembali lagi ke ininya. Nah, cirinya. Jadi kalau hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis, gitu ya. Nah, terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Nah, kita lihat. Nah, jadi yang mencatat 100 kali itu maksudnya hukuman karena itu fisik. Lari lapangan, mengelilingi lapangan 2 kali juga itu hukuman. Kalau membersihkan coretan, konsekuensi. Push up, hukuman. Mengganti kertas, konsekuensi. Berjemur di lapangan, hukuman. Murid diminta telanjang kaki, itu juga hukuman. Ya, hukuman, bukan konsekuensi. Karena apa namanya? Fisik. Terus juga dia akhirnya kan malu juga kan, tak pakai sepatu. Membersihkan tumpahan, konsekuensi. Kehilangan waktu 10 menit jam istirahat itu konsekuensinya karena terlambat. Jadi kalau yang berupa fisik dan ya itu maksudnya kehukuman. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, ini yang solusi untuk IPA tadi apa? IPA. Solusinya IPA karena tadi maksudnya kan hukuman. Nah, berarti kan tetap dipanggil lah. Ini kita nanti maksudnya ke sini, Pak. Kan berarti tadi Pak Seno jadi penghukum ya, guru sebagai. Nah, ini kita akan bahas tentang posisi kontrol. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, dan sebagai manajer. Nah, selama ini loh yang saya pelajari. Dulu paham gitu ya, kita memperlakukan murid seperti apa. Kita sudah jadi guru udah lama misalnya. Tapi setelah belajar di guru penggerak ini,
penghukum. Ada sebagai pembuat rasa bersalah nih, penghukum. Nggak kelihatan lagi. Saya bacanya kalau di situ nggak kelihatan. Jadi kalau penghukum itu lebih ke apa ya Pak? Jadi menghukum. Misalnya kalau anak itu ya terlambat, nah, kenapa kamu terlambat? Nadanya juga sudah beda Bapak. Nadanya juga sudah beda. Nanti akan saya tayangkan. Jadi kalau itu lebih ke menyakiti lah. Kalau sebagai penghukum itu dia menghardik, menunjuk-nunjuk gitu ya. Pokoknya menyakiti hati, menyindir lah, kayak ngomong kayak gitu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah, nah, menunjukkan kalau ada rasa kita tuh kecewa. Saya kecewa sama kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Terus sebagai teman, membuatkan alasan untuk murid-muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Terus kalau manajer mengajukan beberapa pertanyaan. Pemantau itu menghitung dan mengukur, maksudnya misalnya menanyakan apa peraturannya, gitu. Misalnya kamu terlambat, kamu tahu peraturannya, gitu ya. Nah, ini siapa yang mengatakan dari 5 posisi kontrol tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Kalau tadi dari penghukum, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu kira pernah benar melakukan ini? Iya apa Bu? Penghukum, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, ya, coba ini Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu ki siapa masih ngomong kira-kira? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hah? Penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa dong? Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer ya, kita cek. Nah, 100 gitu ya. Nah, ini kita dengarkan ya Bapak Ibu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Ryan Gossen dan contoh penerapan. Ini Bapak Ibu, contoh penerapan posisi kontrol yang kadang sering kita lakukan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi
dari nadanya nanti Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini bu guru BK-nya nih. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu berdiri di lapangan basket 2 kali. Nah, harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengguyur. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan mendorongkan, bahkan menerima dendam. Ibu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu. ini kira-kira jadi apa Bu? Kalau kata-kata seperti itu Pak? Iya, membuat rasa bersalah. Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan terlambat lagi loh kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat lebih merasa menjadi orang yang gagal, Kayak sambil tadi. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Aku nanti Oke, sebagai posisi teman, kira-kira nadanya seperti apa ya Bu kalau sebagai teman? Halo Naren. Enak. Ada sayang-sayangnya nggak ya Nana? Mamanya tetap Sini dulu. keras. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Nah, Iya, Bu. Tadi ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu maunya ibu kamu. Kamu bukan orang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap jangan kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Dan sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu
Nah, Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lahir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, inilah posisi yang paling ideal sebenarnya. Kalau manggilnya masih tetap tak galak ya Bu. Kayak Bu Sri ini. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling mengurangi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Mama. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Insya Allah. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di posisi ini Manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid?
Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin menuju setiap pendidikan. Pada posisi pemula, guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jadi itu ya Bu, posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, sudahkah kita melakukannya? Kadang-kadang sudah. Kadang-kadang sudah. Kadang-kadang ya, ayo terlambat gitu. Saya pun masih seperti itu. Nah, posisi kontrol ini tidak hanya kita lakukan di sekolah, di rumah pun dengan anak-anak juga bisa. Gitu. Nih, setelah 5 posisi kontrol tadi sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, kita juga harus membuat keyakinan kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Dan keyakinan kelas ini dibuat di awal tahun ya. Nah, mengapa sih kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa Bapak Ibu? Ya, betul, seperti nota kerja. Jadi kalau peraturan kan sepihak ya Bapak. Maksudnya sudah ada. Misalnya peraturan sekolah itu kan sudah yang membuat dari pihak sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu ya disepakati oleh semua warga kelas. Ini. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu, kenapa kok keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja, tidak terlalu banyak seperti tata tertib yang ada di sekolah, agar mudah diingat. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi antara kelas, misalnya kelas saya dengan kelasnya Pak Anggoro mungkin akan berbeda peraturan kelasnya. Sama-sama kelas 1 mungkin kelasnya Bu Lena dengan kelas saya itu juga akan berbeda. Dilihat dari kondisi kelas masing-masing. Dan semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini kalau peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas yang mengarah pada nilai kebajikan ditunjuk berarti isinya tanggung jawab, masuknya ke situ. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, menghormati komitmen pada tujuan sekolah ya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Misalnya kalau kita pakai helm, itu kan tujuannya untuk apa sih? Keselamatan. Ya, nilai kebajikannya untuk keselamatan. Dilarang membuang sampah pada sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu nilai kebajikannya seperti apa? Menjaga kebersihan. Berarti menjaga kebersihan begitu. Jadi beda. Kalau peraturan tuh seperti ini, Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu jadi seperti kesepakatan yang nantinya diyakini anak-anak, gitu. Dan dilaksanakan anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabar kalian hari ini?
Sudah sarapan? Sudah. Nah, anak-anak, di awal tahun pembelajaran 2023-2024 kita awali dengan menyusun keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Iya. Apa tadi? Mirip seperti peraturan tapi tidak banyak. Oh iya. Seperti peraturan, tata tertib itu keyakinan, ya, mirip seperti peraturan. Bedanya peraturan itu dibuat sepihak, ya, seperti peraturan di sekolah itu yang membuat sekolah, sedangkan keyakinan itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan warga kelas. Warga kelas siapa? Murid-murid, iya. Nah, peraturan itu sifatnya memaksa, sedangkan keyakinan itu lebih bersifat abstrak. Nah, tidak banyak, tapi mudah diingat. Supaya mudah diingat, disesuaikan juga dengan kondisi siswanya, kondisi kelasnya, ya. Dan siapa tadi? Ya, yang membuat adalah semua warga kelas yang menyusun kesepakatan bersama. Nah, ketika menyusun keyakinan kelas itu, anak-anak menggunakan kalimat positif. Nah, kalimat positif itu berarti yang seperti apa? Yang tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Meskipun itu betul aturannya, kesepakatannya, tapi buatlah menggunakan kalimat positif. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Kalau membuang sampah pada tempatnya, supaya apa tuh anak-anak? Iya, supaya bersih. Berarti kita diminta untuk apa? Menjaga kebersihan. Lagi, misalnya, anak-anak tahu nggak nilai-nilai kebajikan itu nilai yang seperti apa? Seperti nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi itu. Nah, itu salah satu nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti orang misalnya naik kendaraan kok diharuskan memakai helm. Itu supaya apa? Untuk apa? Biar tidak celaka. Terus apa lagi? Oh, biar tidak ditilang. Apa ada lagi? Hah? Apa? Tidak cedera. Jadi tidak cedera, supaya jatuh tidak sakit kepalanya, supaya tidak ditilang. Nah, dari sekian itu intinya berarti apa? Supaya melindungi kepala, selamat dari kepalanya kalau jatuh sakit, bocor, juga selamat dari Pak Polisi dan tak ditilang. Berarti memakai helm itu nilai kebajikannya untuk apa? Keselamatan. Nah, gitu ya. Itu. Nah, sekarang mari kita buat kesepakatan kelas kita. Ya. Nah, kita bagikan sticky note-nya, nanti anak-anak tulis. Anak-anak sudah ada gambaran kesepakatan kelas seperti apa yang akan kita susun di kelas kita. Kita menginginkan kelas kita yang seperti apa. Nah, nanti kita buat kesepakatannya. Dan ketika sudah jadi kesepakatan itu, jika ada anak atau murid kelas ini yang melanggar, pasti dapat apa? Bukan hukuman. Kalau hukuman itu tadi peraturan berupa paksaan. Kalau hukuman itu anak-anak tidak tahu. Iya, pintar. Konsekuensi. Konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dulu di awal. Nah, sudah ada kesepakatan dulu di awal. Jadi nanti anak-anak mau tidak mau harus melakukan tanpa dipaksa. Nah, begitu ya. Oke, kita siap membuat kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Siap. Oke, Bu
Mika bagikan sticky note-nya ya. Mika bagikan. Oke. Yuk, ditulis kesepakatannya kalian ingin sekolah kita menjadi sekolah kelas kita menjadi kelas yang seperti apa. Misalnya kalau ada murid yang datang terlambat boleh apa ora gitu ya. Kira-kira boleh nggak? Itu warna-warni nanti. Boleh sekarang silakan ditulis. Nggak boleh pakai 3. Ya. Ya boleh enggak apa-apa, pakai tiga pun boleh. Nanti kita perbaiki bersama-sama menggunakan kalimat positif. Kalau anak-anak mau pakai kata tidak dulu boleh. Nanti kita perbaiki bersama-sama. Pakai peraturan pakai motor boleh nggak? Udah yang di kelas kita toh, di kelas kita kok pakai motor. Yang di kelas kita, contohnya misalnya berangkat sekolah atau berangkat sekolah tepat waktu. Apalagi ini yang jalannya nanti taruhnya di belakang ya, jangan buat tulis ya. Nanti untuk nempel ke depan. Ini kan belakang atau depan? Ini loh yang ada tempelannya berarti di belakang. Ini yang depan yang nggak ada lemnya. Yang nggak ada lemnya ditulis. Yang nggak ada lemnya yang ditulis. Iya. Kanan. Yuk, misalnya apa? Oh belum boleh. Bentar. Misalnya tadi ya tidak datang terlambat, nah kan? Iya. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Terus apa lagi? Apa lagi? Tidak apa-apa. Sebisanya, ayo, tidak apa-apa. Dikasih nama ya. Kasih nama. Ya, nama. Terus nanti tempel, kalau sudah ditempel sana. Ya, sudah tempel. Tulisnya nggak aku. Hah? Boleh 1, boleh 2. Oke. Ulangan nyontek, misalnya benar. Terus meminta makanan semuanya paksa. Loh, kan ada bagian toh. Yuk, tempel, sudah tempel. Yang sudah ditempel. Tempel sini. Bikin 2 boleh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nata dan murid dari SD 9203. Saya merasa senang karena sudah berdiskusi bersama Bulika dan teman-teman untuk keyakinan kelas. Semoga dengan keyakinan kelas ini saya dan teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa. Saya murid dari SD 92. Saya merasa senang setelah membuat kesepakatan kelas dengan Bulika dan teman-teman. Semoga saya lebih bisa dan menambah motivasi. Terima kasih. Singkirkan ego, oh kawan, Saya merasa senang sudah berdiskusi dan menyusun keyakinan kelas bersama Bulika dan teman-teman. Semoga kami menjadi yang berjuang dan bertanggung jawab atas keyakinan beliau dalam melaksanakan prestasi. Nah ini segitiga restitusi seperti tadi yang dilakukan Naren ketika terlambat datang ke sekolah. Jadi
ada kaitannya antara 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Dimulai dari menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah kita buat di kelas kita? Nah, kita ingatkan lagi kepada anak kita yang melanggar, gitu ya. Nah, menstabilkan identitas itu yang seperti apa sih? Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi nanti kata-katanya ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada kalimatnya yang seperti ini, oh berarti ini bagian tahapan dari menstabilkan identitas. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, gitu ya. Tapi Ibu Bapak mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus lagi, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan. Jadi setiap apa yang anak lakukan itu ada alasannya. Kita tanyakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya jotos atau apa, tapi tidak kamu lakukan. Gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kata-kata yang dipakai ketika validasi tindakan yang salah. Dan ini kata-kata yang dipakai ketika menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai di sini itu maksudnya nilai-nilai kebajikan yang tadi ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti bisa diidentifikasi. Oh, ini mana toh yang menstabilkan identitas, mana yang validasi tindakan yang salah, dan mana yang menanyakan keyakinan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan karena muridnya tidak ada. Oh, disconnected. Oh, connected. Perhatikan Bapak Ibu. Pintar mana itu tadi? Pernah melakukan kesalahan. Ya Bu.
tunggu rak saling. Nah, inilah contoh penerapan segitiga restitusi. Karena kemarin muridnya libur, otomatis hanya manggil satu siswa gitu Bapak Ibu. Memang karena kasusnya satu siswa itu harus mempraktekkan 2 kasus. Nah, saya memilih kasus anak yang datang terlambat dengan anak yang tertidur di dalam kelas. Nah, ketika melakukan segitiga restitusi ini, di sini kita jadi apa? Tidak seperti penghukum, tidak seperti pembuat rasa bersalah, tapi ya juga tidak seperti teman, tapi kita manajer ini, jadi kita saling mencari solusi supaya kedepannya itu anak ini lebih baik. Dan ketika kita mencarikan solusi pun kita hanya sebagai pembimbing, mengarahkan anak ini yang berpikir bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya. Dan itu mereka yang menginginkan, bukan kita. Jadi anak itu memecahkan masalah, menyampaikan solusinya, berarti tidak ada keterpaksaan. Nah, kira-kira kalau seperti itu kamu pengennya apa, begitu ya. Nah, jadi segitiga restitusi itu tidak hanya dilakukan di sekolah, di rumah juga bisa. Mungkin yang masih punya putra kecil-kecil juga bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ditanya pelan-pelan dari hati ke hati, mungkin begitu. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kayaknya sudah selesai deh. Kayaknya. Oke, terima kasih. Nah, selesai. Dari apa yang sudah saya sampaikan, praktik baik ini, kita berbagi praktik baik ini, ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Kita bisa sharing untuk menerapkan budaya positif. Nah, ya kan masih 1 tahun lagi Bu Pri. Kita bersama-sama yuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi bentra, oh iya, paling tidak etok-etok men. Nah, karena sudah dapat ilmunya, kita jadi tahu dengan anak. Pokoknya kita pembelajarannya semuanya berpihak pada anak. Jadi yo marah misalnya ada anak yang tidak menaati aturan atau melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan. Tapi kembali lagi, kita sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, ya, guru sebagai manajer. Jadi ketika menghadapi anak-anak yang misalnya masih ada anak-anak yang males-malesan atau apa, kita gali kira-kira apa kebutuhan dasar anak ini yang kurang terpenuhi, gitu. Tadi ada 5 itu ya Bapak Ibu, kita gali, gitu. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita sudah sharing, kita berbagi, mungkin kedepannya juga akan berbagi praktek baik lagi. Semoga kedepannya Bapak Ibu juga tidak bosan-bosan berbagi praktik baik dengan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum.